Di tengah ramainya berita soal konflik Iran-Israel, jelas kita nggak boleh lupa dong tentang perkembangan terbaru seputar Timnas Indonesia. Dan so pasti di masa seperti ini, bursa transfer adalah hal yang cukup dinanti. Mengingat ada beberapa pemain Timnas yang sekarang cukup banyak terlibat. Pertama, soal Jesus, kapten tim Garuda ini emang bukan rahasia lagi, telah jadi salah satu komoditi panas mengingat performanya yang bagus bareng Venezia. Di Italia sendiri, Che memang santer dikaitkan dengan beberapa tim bahkan sejak awal musim 2024-2025 bergulir. Akan tetapi, semuanya makin mengkerucut. Manakala Udinese dan Fiorentina jadi tim teratas saat ini yang berpeluang mendapatkan tanda tangan Bang Jai. Adapun Marcel Kars, Nathan Chuaon, Shane Patinama, Rafael Strijk, Justin Hubner hingga Tom Haye yang juga masih tanda tanya mau kemana. Yap, dari semua itu ada kabar yang cukup bagus manakala Jordi Amat yang santernya bakal ke Liga Indonesia, rupanya juga masih laris manis di Spanyol. Terbaru ada 2 tim dari Divisi 2 yang serius mendekatinya. Nah, Jordi sendiri rupanya juga jadi salah satu orang yang berharap kalau Rizky Ridho bisa segera abroad. Entah mau main di liga apa, yang penting menurut Jordi, potensi Ridho jelas akan semakin terasa andai dia main di luar negeri. Sementara itu ada Emil Audero yang sepertinya akan beneran pergi dari Como. Begitupun ada kabar soal Kevin Dix yang meskipun belum ikut bergabung ke tim Borussia Mönchengladbach karena masih liburan, udah mendapatkan atensi yang cukup besar di Jerman. Hal yang tentu saja positif bagi exposure Indonesia di sana. Lantas gimana sih berita selengkapnya? Akankah semua akan terrealisasi seperti apa yang diharapkan? Yuk kita bahas satu-satu. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Dalam melebar melakul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih air asa, terus Garuda terbang merdeka. Yang pertama kita bahas dulu nih soal Jesus. Tentu saja, bagi pecinta sepak bola tanah air, kabar diminatinya Jesus oleh klub ternama Serie A bukanlah sesuatu yang baru. Beberapa jurnalis Italia seperti Gianluca Di Marzio dan Nicolo Schira juga menyebut kalau banyak klub Serie A yang sudah memasukkan Bang Jai dalam daftar belanja pemain di musim depan. Bahkan Inter Milan, Udinese, Torino, AC Milan hingga Fiorentina disebut sampai mengirimkan talent scouting untuk memantau dan menganalisis kapten Venezia dan timnas Indonesia ini secara langsung. Namun dari semua rumor tadi, sekarang mulai mengkerucut, manakala Udinese dan Fiorentina adalah 2 tim yang paling serius. Akan tetapi, setelah dikerucutkan lagi, dikutip dari Transfermarkt, jika klubnya David De Gea, yaitu Fiorentina, adalah tim yang saat ini punya peluang paling besar menebus Jay, yang MV-nya udah naik jadi 7,5 juta euro. Ya, menurut situs tersebut, persentase terjadinya kepindahan Jay saat ini adalah 56%. Meskipun angkanya relatif menurun dari yang semula 68%. Akan tetapi, semuanya masih bisa berubah seiring waktu transfer yang masih lama. Terlebih, disebutkan juga kalau Venezia memang udah memasukkan nama Jay ke dalam daftar jual. Namun tim tersebut baru akan melepas Jay jika ada yang memberikan tawaran di kisaran 10 juta euro. Jelas angka segitu bukanlah angka yang terlalu besar bagi Fiorentina. Dan merujuk pada kebutuhan tim, memang La Viola butuh sosok pemain yang bertipe seperti Jesus, yang dikenal punya leadership serta ketenangan dalam situasi 1 lawan 1. Nah, De Gea sendiri pastinya juga akan jauh lebih tenang, karena fair aja, lini belakang Fiorentina musim lalu terbilang cukup rapuh, kendati mereka mampu finish di posisi 6. Kebobolan 41 gol dari 38 pertandingan jelas bukanlah angka yang bisa dibilang kecil. Dari sisi formasi, Fiorentina yang menggunakan pakem 3 back tentu sangat cocok dengan gaya bermain Bang Jai sebagai ball playing defender. Tubuhnya tinggi, duel udara bukan masalah, dan lebih penting lagi, dia tidak mudah panik di bawah tekanan. Dan sebuah data yang menunjukkan jika Jai mampu duduk di posisi 3 sebagai back U25 dengan kemenangan duel bertahan terbanyak di top 7 Liga terbaik dunia dengan 179 kali catatan, adalah salah satu bukti kualitasnya. Ya, meskipun cuma main di Venezia yang harus didegradasi, faktanya statistik Jay bisa lebih unggul dari tim-tim yang secara kualitas banyak yang ada di atas Venezia.
Kemudian Jay juga terbiasa bermain dalam sistem pragmatis bersama timnas Indonesia, yang itu juga tidak jauh berbeda dari pendekatan defensif Fiorentina saat menghadapi lawan besar. Selain itu, di luar kualitas teknisnya, pihak La Viola tampaknya juga melihat sesuatu yang lebih besar dari sudut pandang komersial dan pemasaran. Kalau beneran terjadi, pastilah di hari pertama latihan, Bang Jay udah disambut sama De Gea yang biar gimana pun adalah sosok yang disegani di lini belakang Fiorentina. Setia menanti, berjuang sampai titik darah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Selanjutnya ada kabar dari Jordi Amat. Per musim depan, Jordi nggak akan lagi memperkuat JDT. Dan rumornya, pemain 33 tahun tersebut akan ke Liga Indonesia. Akan tetapi, Jordi sendiri tampaknya masih merasa kompetitif, sehingga kembali ke Eropa adalah hal yang masih bisa dipertimbangkan. Nah, selaras dengan itu, salah satu media Spanyol, yaitu Conjunto Indalico, mengabarkan jika Almeria dan Malaga dari Spanyol berminat untuk menggait pemain berpengalaman ini. Tentu saja ini menambah seru, karena sebelum ini pun Cadiz juga dikabarkan berminat dengan Jordi Amat yang biar gimana pun punya kemampuan build up di atas rata-rata. Nah, rupa-rupanya Jordi Amat ini juga jadi salah satu orang yang ingin melihat Rizky Ridho berkembang di luar negeri. Dan memang sejauh ini udah ada beberapa tim yang dikaitkan dengan Kapten Persija Jakarta tersebut. Hanya saja kembali lagi, semua keputusan ada di Ridho itu sendiri, mengingat ia masih punya kontrak semusim lagi bareng Persija. Berikutnya ada kabar terbaru nih dari Kang Emil Audero, mengutip dari Gol dan Gianluca Di Marzio. Palermo telah diberikan lampu hijau oleh pelatih baru mereka, yakni Filippo Inzaghi, untuk merekrut Emil dari Como. Yap, diketahui kalau saat ini Direktur Olahraga Carlo Osti telah memulai kontak pertama dengan Como untuk mempertahankan kiper kelahiran Mataram tersebut, di mana Il Rosanero memberikan penawaran pinjaman dengan opsi permanen di akhir musim apabila Palermo promosi ke Serie A. Jelas bagi Emil ini adalah keputusan yang mungkin terbaik, karena di Palermo selama dia fit maka dia adalah kiper utama. Toh baginya sekarang yang penting adalah bisa mendapatkan menit main reguler agar performanya bisa benar-benar kembali seperti saat ia 5 tahun jadi andalan di Sampdoria. Namun kembali lagi, jika Fabregas yakin akan kemampuan Emil, maka bisa jadi ia akan mempertimbangkan mempertahankan kiper 28 tahun tersebut untuk sekali lagi membuktikan kualitasnya dalam persaingan dengan Jean Butes yang musim lalu pun tampil cukup baik di Serie A. Terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Selanjutnya, ada Kevin Dix nih yang kayaknya benar-benar mendapatkan atensi lebih di Jerman. Yap, meskipun belum join ke tim karena masih liburan, Kevin sendiri udah masuk ke dalam calon kapten tim untuk musim depan. Mengutip dari Bild.de, sebagaimana dilansir dari Perspektif Football, Kevin Dix cukup dijagokan untuk menjadi kapten baru Borussia Mönchengladbach musim depan. Yang mana salah satu alasannya adalah karena Kevin dianggap memiliki jiwa kepemimpinan dan pengalaman di kompetisi Eropa. Kemudian sewaktu di FC Copenhagen, Kevin Dix juga menjabat sebagai Vice Captain alias Wakil Presiden. Ia melihat itu semua bisa dilihat betapa antusiasnya supporter Gladbach untuk menyambut Kevin di sana. Dan boleh jadi ini juga akan menguntungkan Indonesia karena so pasti exposure-nya jadi lebih gede. Ingat, ini levelnya Bundesliga. Apalagi jika Kevin bermain melawan Bayern Munchen, Dortmund, hingga Leverkusen yang sekarang diasuh Ten Hag. Pastilah sorotannya bakal lebih gede dari apa yang terjadi ketika ia main di Liga Denmark. Ya mudah-mudahan Kevin bisa main bagus untuk kemudian membuat citra Indonesia di sana jadi meningkat. Karena biar gimana pun Indonesia memang sedang dapat banyak sorotan terkait pencapaian yang terjadi dalam 2 tahunan terakhir.
Yap, terlepas dari apapun, semoga di luar pemain-pemain tadi, ada pun pemain seperti Marcel Kars, Shane Patinama, Rafael Strijk, Tom Haaye, Nathan Chouon, ataupun Justin Hubner bisa segera menemukan kejelasan soal klub baru. Ya kalau Mace, Mimin pribadi semisal ia nggak jadi pindah musim panas ini, so pasti musim depan dengan status free transfer. Kalau Mace mampu tampil stabil dan nggak ada cedera-cedera lagi, minimal ke tim besar Liga Belanda macam Feyenoord atau PSV, dia akan menuju ke sana. Ingat kualitas Marcel Kars yang kalian anggap di timnas beban, dark system, atau apapun itu, di Eropa tetap aja Mace adalah salah satu bakat muda yang dianggap punya prospek cerah sebagai back modern. Sehingga mau dihujat seperti apapun, ya Marcel Kars tetap akan jadi salah satu pemain yang eman-eman untuk gak dimanfaatkan, dan tim pelatih pasti gak senaif itu untuk gak memaksimalkan kemampuan Mace yang udah teruji bertahun-tahun di level elit kompetisi Belanda hingga Eropa. Lalu buat Tom Haaye, Rafa, ataupun Hubner yang dirumorkan ke Liga Indonesia, ya sebenarnya sah-sah aja sih. Tapi ya kalau bisa, gak dalam waktu dekat ini juga lah. Kalau Tom mungkin bisa aja 1 atau 2 tahun lagi. Lah kalau Rafa sama Hubner, usianya masih semuda itu, dan potensinya juga belum 100% keluar. Ya kali, maaf-maaf aja, downgrade jika main di liga yang bahkan rankingnya aja di bawah Liga Kamboja. Walaupun kembali lagi, semua keputusan ya di tangan mereka sendiri. Apapun pertimbangannya, kan gitu. Kalau Shane, misal ia beneran ke Thailand, sebenarnya juga agak eman. Tapi minimal Thailand liganya juga masih kompetitif, minimal untuk level Asia. So di sini, Mimin nggak pernah bermaksud jelek atau memojokkan pemain. Terserah kok mau main di mana, asalkan pas di timnas. Ya udah, tunjukin semua yang terbaik dan perform, kan gitu. Sekali lagi, doa Mimin yang terbaik deh pokoknya. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Sayapmu lebar merangkul angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta. Langit cerah meraih asa, terus Garuda terbang berhenti. Ayo Garuda kita bisa, terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Itu dia pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe kalau kamu Garuda fans sejati. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan ingat, dukunganmu adalah bahan bakar semangat timnas. Saya Dinar dari Gals pamit. Dukung terus timnas Indonesia.